Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nurbauji pada channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif untuk dua sampel. Sini awal saya akan menjelaskan konsep dasar, lalu nanti di bagian akhir akan mempraktekkan satu persatu menggunakan SPSS. Untuk pemilihan uji komparasi di sini ada dua macam ya, untuk dua macam. Yang pertama untuk dua kelompok dengan sampel berbeda dibagi dua pada statistik parametrik dan non parametrik. Ketika merupakan statistik parametrik itu menggunakan independent sample t-test. Sedangkan ketika statistik non parametrik itu nanti biasanya menggunakan Mann-Whitney ya. Terus yang kedua itu dua kelompok dengan ya sampel yang sama ya, pada statistik parametrik nanti menggunakan Feired t-test, sedangkan untuk non parametrik itu ada dua macam, biasanya ada yang data non-biner dan data biner. Ketika ini merupakan data non-biner menggunakan uji Wilcoxon, sedangkan ketika datanya biner menggunakan MC-Newar, seperti itu. Oke. Yang pertama yaitu independent sample t-test ya. Pengujian komparasi independen ini digunakan jika data diperoleh dari dua kelompok yang berbeda dan pastinya data berdistribusi normal. Contoh, seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai pada mapel Y di kelas 10A dan kelas 10B. Hipotesisnya, nah di sini tidak terdapat perbedaan nilai mapel Y di kelas 10A dan kelas 10B. Hak satunya, terdapat perbedaan nilai mapel Y di kelas 10A dan kelas 10B. Nah, untuk pengambilan kesimpulan pada independent sample t-test yang perlu diperhatikan, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, itu H0 ditolak ya, sehingga H1 diterima. Yang kedua, apabila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 5%, maka H0 ditolak. Kalau lebih besar berarti diterima H0 itu. Oke. Cara membaca kesimpulan, berarti kalau H0 ditolak berarti H1 diterima, berarti terdapat perbedaan nilai mapel Y di kelas 10A dan kelas 10B ya, terdapat perbedaan. Oke. Langkah-langkah dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita definisikan variabel dan masukkan data ke SPSS. Yang kedua, klik analysis, terus compare mean, lalu independent sample t-test. Masukkan variabel X, misal variabel apa lah, bebas. Misal Anda meneliti tentang apa, itu variabelnya apa, masukkan ke tes variabel, terus kelas ya, misal kelas atau indikator atau apa atau ya semacamnya ya, ke grup variabel. Lalu yang keempat, klik define group, masukkan 1 ke grup 1, masukkan 2 ke grup 2 ya. 5, klik continue, klik OK. Berikutnya ya. Oke. Nanti lebih jelasnya kita akan praktek. Yang kedua ada Mann-Whitney, itu ketika non parametrik. Cirinya berarti berdistribusi tidak normal ya. Ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua objek yang independen. Sebagai contoh,
seorang manajer sebuah perusahaan apa ya, di sini misal batik ya, ingin mengetahui perbedaan banyaknya batik tangan yang dapat diselesaikan oleh pekerja terlatih berpengalaman kurang dari 1 tahun dengan pekerja tak terlatih atau otodidak berpengalaman lebih dari 1 tahun. Nah, kita nanti kasih kode, misal kode 1 untuk pekerja terlatih, kode 0 untuk pekerja tak terlatih, seperti itu ya. Untuk pengujian hipotesisnya H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata banyaknya batik tangan yang dapat diselesaikan oleh pekerja terlatih berpengalaman kurang dari 1 tahun dengan pekerja tak terlatih yang berpengalaman lebih dari 1 tahun. Kalau H-nya atau H alternatif atau H1, terdapat perbedaan rata-rata banyaknya batik tangan yang dapat diselesaikan oleh pekerja terlatih berpengalaman kurang dari 1 tahun dengan pekerja tak terlatih otodidak yang berpengalaman lebih dari 1 tahun. Ya, oke. Jadi kriteria pengambilan keputusan itu H0 diterima apabila signifikan lebih besar sama dengan 5% atau H0 ditolak apabila nilai signifikan kurang dari 5%, seperti itu ya. Langkah pengujian menggunakan SPSS. Yang pertama, definisikan variabel dan masukkan data ke SPSS. Kedua, klik analyze, masuk ke non-parametric test, masuk lalu ke to independent sample. Ketiga, masukkan variabel X ke kotak tes variabel list dan kelompok ke grouping variabel. Langkah keempat, klik define group. Untuk grup 1 isi dengan angka 1 yang berarti berisi tanda 1 ya. Untuk grup isi 2 dengan angka 2. Yang kelima, pada tes tipe pilih man Whitney ya. Dan keenam, klik OK. Nanti keluar hasilnya. J. Yang bagian B, 2 kelompok dengan sampel yang sama. Tadi yang untuk parametriknya menggunakan weighted the test ya. Pengujian ini menggunakan jika diperoleh dari 2 kelompok yang sama, pastinya berdistribusi normal ya. Ya. Jadi pengujian ini biasanya dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi objek sebelum dan sesudah menerima perlakuan. Misal di dalam penelitian Anda atau skripsi atau apa, misalkan seorang guru ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswanya sebelum dan setelah dikenai media pembelajaran A. Ini biasanya pada penelitian eksperimen ya, bisa ini menggunakan ini. Ya, oke. Untuk perbandingan. Oke. Oke, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan setelah diberikan media pembelajaran A. HA terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan setelah diberikan media pembelajaran A. Nah, kriteria pengambilan keputusan derajat kebebasan itu DF sama dengan N dikurangi 1. N itu jumlah sampel. H0 ditolak apabila T hitung kurang dari negatif T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Atau ditolak apabila nilai signifikan kurang dari 0,05. Langkah pengujian yang pertama, definisikan variabel lalu masukkan data ke SPSS. Yang kedua, klik analyze lalu confirmin lalu weighted sample t-test. Yang ketiga, masukkan variabel X dan Y bersama-sama lalu OK.
Berikutnya yaitu uji Wilcoxon pada non parametrik. Jadi jelas di sini datanya yang non biner ya. Berdistribusi tidak normal. Data yang digunakan bisa data ordinal, data rasio, dan data interval. Sebagai contoh, manajer perusahaan susu ingin mengetahui apakah produk susu sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan atau belum. Hipotesis yang digunakan, H0-nya produk susu peninggi badan tidak memberikan efek yang berarti pada tinggi badan. H0-nya produk susu peninggi badan memberikan efek yang berarti pada tinggi badan. Oke. Kriteria pengambilan keputusan, H0 ditolak apabila nilai asim signifikan kurang dari 0,05. Langkah pengujian, yang pertama, definisikan variabel lalu masukkan data ke SPSS. Yang kedua, klik analysis, lalu non-parametric test, lalu to relate sample. Ya, yang ketiga, masukkan variabel sebelum dan sesudah ke kotak test pairs. Ya, yang keempat, pada tes tipe pilih Wilcoxon, lalu klik OK. Yang kedua yaitu untuk ketiga ya ini, maaf ketiga, sorry. Tadi kedua ini. Yang ketiga MC NIMAR test ya. Ini pada non parametrik. Uji ini menggunakan data yang bersegala nominal atau kategori biner seperti 1 untuk iya, 0 untuk tidak. Biasanya data untuk uji ini disajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Contoh kasus, sebuah penelitian ingin mengetahui apakah iklan calon kades yang kontinu mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap calon kades yang diiklankan. Misal diambil 15 responden dan ditanya tentang pendapat mereka terhadap calon kades yang akan diiklankan. Jadi pendapat mereka dibagi dua, yaitu baik dan buruk ya. Hasilnya 6 responden menjawab baik dan misal 9 responden menjawab buruk. Misal nanti diberi kode kategori ya, diberi kategori baik itu 1, misal buruk itu 0 ya, nanti pada pengerjaannya. Hipotesis yang digunakan yang H0-nya di sini tidak ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap calon kades sebelum dan sesudah diberi iklan. HA atau H1, H alternatif, ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap calon kades sebelum dan sesudah diberi iklan. Kriteria pengambilan keputusan itu H0 ditolak apabila nilai asim sig kurang dari 0,05. Langkah pengujian, yang pertama definisikan variabel dan masukkan data ke SPSS. Yang kedua klik analysis, terus non parametric test, terus to relate sample. Yang ketiga masukkan variabel sebelum dan sesudah ke kotak test pairs. Yang keempat pada tes tipe dipilih MC NIMAR, lalu klik OK. Oke. Ini konsep dasar untuk pengujian hipotesis komparatif ya, uji banding. Mungkin berikutnya nanti akan dipraktekkan menggunakan SPSS. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan menggunakan SPSS ya, satu persatu. Yang pertama yaitu uji dependent sample t-test. Di sini misal kita mengambil judul penelitian yaitu efektivitas model IK dan konvensional ya. Di sini untuk model IK, model pembelajaran IK itu eksperimen, yang kontrol itu misal dengan menggunakan model konvensional. Yang akan kita uji di sini yang akan contohkan yaitu hasil belajar setelah mendapatkan pembelajaran oleh model IK ya, dan di kelas kontrol oleh menggunakan model pembelajaran konvensional.
Di sini nanti akan meneliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar yang dengan menggunakan model IK dan konvensional. Kayak IK itu banyak ya, ini hanya sebagai contoh saja. Langkah pertama ini kita membuat tabulasi data penelitian seperti ini ya. Jadi biasanya untuk kerahasiaan responden ya kita jangan langsung nama ya. Jadi ya kode, pakai kode ya. Misal kode R1, R2, R3 dan selanjutnya berarti responden 1, responden 2 dan berikutnya. Oke. Di sini cara yang pertama kita lakukan di cooling dulu ya. Nih kita copy hasil belajar yang eksperimen. Oke, kita paste. Oke, kita tandai aja misal kuning. Nah, biar membedakan antara yang eksperimen dan kontrol. Ini hasil belajar yang kontrol post test. Oke. Kita tempatkan di bawahnya. Oke. Kita misal kasih kode untuk yang eksperimen 1 ya. Sedangkan misal untuk yang kontrol 2. Oke, setelah ini kita copy paste ke software SPSS ya. Oke, kita kasih penamaan, misal di sini hasil belajar. Oke, yang ini bisa kelas post test atau grup lain ya, bisa ya, kelas boleh ya, kelas post test boleh. Oke. Di sini kita kasih label ya. Misal 1 tadi apa? Itu eksperimen tambah 2 kontrol. Lalu oke. Nah, setelah pelabelan langsung kita masuk ke pengujian ya. Lalu kita buka klik analyze, terus berikutnya compare mean, masuk ke independent sample test. Nah, di sini hasil belajar masuk ke test variabel. Kelas post test masuk ke grouping variabel. Di sini kita definisikan grup 1 misal 1, grup 2 continue. Nah, setelah seperti ini lalu oke ya, klik oke. Nah, yang pertama yang kita lihat yaitu tabel yang ini ya, grup statistik di sini. Jadi ini jumlah siswa N ya, jumlah kelas eksperimen 32, kontrol 32. Rata-rata dari kelas eksperimen itu 78,09, kelas kontrol 69,62. Nah, ini kita nanti tentukan apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Berikutnya yang kita lihat yaitu tabel ini, Levens test for equity for variance ya. Ini di sini ada
ada signifikan 0,37 atau 0,38 ya. Berarti ini lebih besar dari 5%, yang ada 37,7%. Nilai F 0,793. Nah, berdasarkan ini, jadi nilai nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol ini menunjukkan atau memiliki varian yang sama ya. Seperti itu ya, ini menunjukkan varian yang sama. Nah, untuk yang berikutnya, sehingga dengan demikian untuk menguji perbedaan dua rata-rata nilai yang dilihat adalah pada bagian ini, equal variance assumes ya, yang bagian atas ya, seperti itu ini. Berikutnya yang kita lihat yaitu pada the test for equality of means ya. Di sini nilai signifikan itu 0,001, jadi kurang dari 5%. Terus juga kita lihat T hitung ya, T hitungnya 3,46. Nah, kalau 32 sampel itu T tabelnya 1,69. Jelas ini lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak dan H diterima ya. Dengan kata lain, terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ya, perbedaan nilai rata-ratanya ya, nilai rata-rata ini sangat signifikan ya antara kelas eksperimen dan kontrol. Oke. Untuk berikutnya yaitu penggunaan yaitu uji Mann-Whitney ya. Di sini ada contoh, ini ada data hasil penelitian dari 30 responden ya. Jadi produksi batik ya, produksi batik tangan ya, produksi batik tangan yang diproduksi di suatu perusahaan batik. Nah, di sini akan membandingkan antara tenaga terlatih dan tak terlatih ya, produksi dalam sehari yang tenaga terlatih dan tak terlatih. Oke. Di sini apakah ada perbedaan yang signifikan jumlah produksi antara yang diproduksi oleh tenaga terlatih dan tak terlatih. Oke. Kita cooling dulu. Ya, ini misalnya yang terlatih ini V master tanda kuning bisa untuk memudahkan. Ini yang terlatih di bawahnya. Oke. Seperti tadi, seperti yang independen sintetis, misal di yang terlatih 1 misal. Ini 2 misalnya yang tak terlatih. Oke, kita copy paste ke SPSS. Kita kasih nama yang satu misal jumlah produksi batik ya, banyaknya produksi ya, banyaknya produksi sini misal. Ini tenaga
atau pekerja ya. Kita labeli. Yang satu itu terlatih ya. Tadi satu terlatih. Dua tak terlatih. Oke. Berikutnya berarti kita uji ya, masuk ke analyze. Setelah analyze masuk ke compare min. Masuknya ke non parametric test ya. Non parametric test. Lalu ke independent ya, ke to independent sample. Nah, di sini selanjutnya banyaknya produksi masuk ke tes variable list, pekerja masuk ke grup variabel. Definisikan grup ini satu, grup 22, misal continue nih contreng man Whitney, lalu oke. Nah, berikutnya kita lihat outputnya ya. Di sini tabel rank ya, min ranknya ini rata-rata min ranknya itu yang terlatih 35,35, tidak terlatih 25,65 ya. Jadi untuk berikutnya ya, ini pada rank ya, ini menunjukkan min ranknya yang terlatih itu lebih banyak dari tidak terlatih. Nah, untuk berikutnya lihat di tes statistik. Di sini nilai signifikan 0,026 atau 2,6%, yaitu kurang dari 5%, sehingga H0 itu ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi batik yang dapat diselesaikan oleh pekerja terlatih dan pekerja tidak terlatih ya. Jadi banyaknya produksi produksi batik yang dihasilkan itu lebih banyak yang dihasilkan oleh pekerja terlatih, itu lebih banyak dibandingkan banyaknya produksi batik yang dihasilkan oleh pekerja tidak terlatih. Oke. Untuk berikutnya yaitu yang ketiga ya, kita akan uji dengan uji pada penelitian eksperimen, yaitu akan menguji tentang varied sample t-test ya. Ini misal kita akan melakukan penelitian di suatu sekolah ya, melakukan eksperimen ya, dengan model X, misal pembelajaran X ya, kita kasih pretest ya kelas itu. Setelah kasih pretest lalu ada perlakuan dengan model X. Nah, setelah ada perlakuan kita tes lagi, atau hasilnya nanti ada post test. Nah, ini berarti saling berpasangan ya. Jadi ini dalam satu kelas ya. Tadi ada bisa dibedakan dengan yang tadi independent sample t-test. Ini varied sample t-test ya. Oke. Untuk ini kita langsung masukkan nilai pretest, misal ini ya, dari 30 siswa. Jadi di sini tidak menggunakan pooling ya, tidak di urutan tidak tulis ke bawah ya. Jadi
tidak di cooling. Nah, ini yang post test di copy paste sebelahnya. Ini di copy paste di sini. Oke, kita kasih nama ini misal pretest ya. Ini pretest. Ini post test. Oke. Kita lakukan uji ya. Kita lakukan uji. Yang pertama ketik analyze, lalu masuk ke compartment. Setelah compartment masuk ke fired sample t-test. Nah, berikutnya misal pretest masuk ke variabel 1 ya, post test misal masuk ke variabel 2 boleh ya, boleh itu. Atau juga bisa sebaliknya boleh. Oke, misal post test di sini. Terus pretestnya ke variabel 2 boleh. Ini. Ya, setelah itu setelah kita masukkan ke dalam pirate variable ya, langkah berikutnya yaitu kita klik OK ya. Atau variabel awal boleh di sini ya. Atau kita reset dulu, misal ini pretest, ini post test. Oke. Kita oke. Nah, hasilnya ini seperti ini ya. Yang perlu kita lihat yang pertama, tabel pertama itu tabel fired sample statistik. Nah, di sini terdapat perbedaan rata-rata ini yang pretest 70,63 dan yang post test 79,03. Ini perbedaan rata-ratanya. Nah, nanti kita lihat perbedaannya signifikan atau tidak. Berikutnya tabel fired sample korelasi. Ya. Di situ ada nilai korelasi 0,45. Nilai signifikan 0,12. Ya. Nah, di sini artinya korelasi antara data atau nilai pretest dan post test adalah 0,452 dengan probabilitas 0,012 itu kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai siswa dari pretest ke post test adalah merata ya. Dengan kata lain, data pretest memiliki hubungan yang signifikan dengan data post test. Oke. Berikutnya yang ketiga ada tabel fired sample test. Ya, di sini kita lihat nilai signifikan ini 0,00 ya. Nah, di sini terus juga ini T hitung negatif 0,482. Nah, ini menunjukkan H0 ditolak ya, berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata post test. Di sini nilai rata-rata post test lebih tinggi dibanding nilai rata-rata pretest ya. Hingga bisa dikatakan juga nilai rata-rata post test lebih baik dibanding dengan nilai rata-rata pretest. Oke, mungkin seperti itu. Baik, untuk berikutnya yaitu uji Wilcoxon ya. Uji Wilcoxon, kita misal ada peneliti ya, penelitian
di suatu suatu produk ya, peninggi badan, misal kita peninggi badan misal susu, jadi terhadap 25 ya. Jadi kan ada yang berharap ya setelah minum susu mungkin selama 3 bulan ya, jadi nanti diteliti sebelum minum susu, diteliti dulu responden 1 sampai 25 tinggi badannya berapa senti. Nah terus mereka minum rutin susu selama ya sebulan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka diukur lagi tinggi badannya ya. Jadi oh ini 152 ya, sorry, ini 152. Nah oke, kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Nah ini kita copy paste, buka baru, data baru. Nah yang pertama misal kasih nama sebelum, yang ini setelah. Berikutnya kita analyze ya. Lalu masuk ke, setelah analyze kita masuk ke non parametric test, masuk ke to relative sample ya, to relative sample. Nah yang sebelum kita masuk ke variabel 1, misal yang setelah kita masuk ke variabel 2 ya, jadi udah this type Wilcoxon ya, udah diconteng, lalu oke. Nah kita ada 2 tabel di sini yang keluar. Yang pertama tabel rank ya, di sini menunjukkan ada tabel rank ini, ada negatif rank, positif rank, dan TH, total 25 responden. Nah negatif rank ini menunjukkan ya ada 3 yang tidak sesuai harapan ya, malah yang 3 ini turun ya, dari setelah minum susu malah turun ya. Terus yang positif rank itu ada 17 ya, jadi mereka naik, ada kenaikan ya, ada kenaikan tinggi badan. Nah untuk yang TISH ya itu ada 5 di sini. 5 ini berarti tidak naik, tidak turun, tetap ya, seperti itu. Oke ya, di sini di setelah ini yang A artinya kurang dari sebelum, ini setelah lebih besar dari sebelum, dan yang C artinya setelah sama dengan sebelum. Di sini udah ada penjelasan. Nah berikutnya ada diperoleh pada tabel tes statistik, diperoleh Z-score itu negatif 3,449 dan asim signifikan 0,001. Nah pada based on negative rank, sehingga dapat disimpulkan ya sehingga karena di sini 0,001 kurang dari 5% ya, maka 0 ditolak. Ya, dapat disimpulkan bahwa produk susu peninggi badan memberikan efek yang berarti pada tinggi badan. Oke, gitu ya. Oke, berikutnya penggunaan uji MC Neymar ya, yang terakhir ini yang kelima.
Di sini ada tabulasi data penelitian seperti ini. Jadi di sini misal sebuah penelitian ingin mengetahui apakah iklan calon kades yang kontinu mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap calon kades yang diiklankan. Misal diambil di sini ada 26 responden ya, 26 responden. Nah, di sini ada sebelum iklan yang berpersepsi baik, ini ada total 11, dan yang berpersepsi buruk ya, di sini ada 15 ya. Nah, berikutnya setelah ada iklan ya, setelah iklan lalu selama kurang lebih misal 1 bulan, mereka ditanya lagi tentang pendapat mereka ya. Nah, ternyata setelah iklan yang baik ya meningkat, yaitu menjadi 16, yang buruk menurun jadi 10. Nah, kita akan uji apakah di sini ada perbedaan persepsi apa tidak ya sebelum dan sesudah diberi iklan. Oke. Kita copy paste masuk ke new ya, data baru. Nah, paste. Yang pertama misal sebelum setelah. Nah, di sini yang tadi baik dikasih kode 1 dan yang buruk dikasih kode 0 ya. Oke. Kita uji ya. Kita masuk ke analyze, terus non parametric test, masuk ke related sample. Di sini variabel sebelum masuk ke variabel 1. Oke, kita masuk ke MC Neymar ya, di contreng ya, MC Neymar. Nah, ini setelah ini lalu oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya di tes statistik ya, di sini nilai signifikan itu 0,063. Berarti lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima ya. Kalau H0 diterima, ini artinya tidak ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap calon kades sebelum dan sesudah diberi iklan. Atau dengan kata lain, iklan tidak mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap calon kades. Oke.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penelitian Anda. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.